Henshin! Luar biasa, episode ini bener-bener seru banget ya. Jadi setelah kemarin pembawaannya santai tapi serius dan mainin pace-nya juga enak, sekarang ditutup dengan konklusi yang super rapih dan juga mantap ya. Jadi salut buat Pak Hanta Kinoshita ya, selaku penulis utama Revise yang punya andil besar pastinya buat episode 31 ini. Jadi sependapat nggak kalau episode ini seru ya? Nah, kalau menurut kalian seru, jangan lupa ikutan diskusi teman-teman ya, dan kasih pendapat atau juga testimoninya buat episode kali ini. Yang pasti disimak dulu bahasannya sampai habis ya. Jadi ada beberapa info juga yang mau Ana kasih tahu di awal-awal nih ya. Soalnya kalau dikasih tahu di akhir soalnya jarang disimak ya. Jadi ada beberapa info buat bahasan Revise Legacy File episode 2 sama 3 itu Ana bakalan gabungin bahasannya disatuin ya. Soalnya episode 2 kemarin menurut Ana sih nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Jadi cuman begitu doang teman-teman. Terus juga ada bahasan Genmu Senpasento Smart Brain juga nyusul itu teman-teman ya. Jadi kemarin itu rame banget di medsos ya soal itu. Jadi udah tayang juga kan kemarin ya. Terus juga Dirgaga juga Ana lagi nunggu soal ini, dan juga soal spin-off-nya OS yang Kamera The Bird juga nyusul, oke? Jadi banyak banget pokoknya akhir-akhir ini bahasannya ya. Jadi Ana cuma minta tolong sabar aja, pasti dibahas, oke? Jadi langsung aja kita bahas, ini dia Kamera The Revise episode 31. Jadi berlanjut soal Iki yang terkena genjutsu atau halusinasi yang diciptakan sama si Rafflesia Deadman ya. Jadi di genjutsu ini si Iki tuh dapat melihat masa lalunya sebagai latarnya. Jadi latar belakangnya gitu ya. Tetap dianya tuh ada gitu. Nah, di bagian ini kita juga bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi antara si Iki dan juga sahabatnya Jiko yang sekarang itu membenci si Iki. Jadi setelah kita tahu, menurut Ana ini juga rapi banget sih konklusinya ya, seperti yang Ana bilang tadi di awal video ini. Jadi intinya si Iki dan si Jiko ini kan dulu main bola bareng teman-teman ya. Jadi sepertinya sih di SMA mungkin ya. Jadi si Subaru Kimura itu jadi pelatih mereka berdua. Nah, tanpa niat apapun, si Iki ini tuh ngasih tackle keras yang bikin si Jiko ini tuh cedera dan gak bisa main bola lagi seumur hidup. Sebenarnya bukan gak bisa main bola seumur hidup ya, diluruskan lagi. Masih bisa main bola, cuman untuk jadi pemain profesional tuh ya nggak bisa lah ya. Kalau udah profesional pemain bola ya udah pasti keras gitu ya. Nah, cedera ini kan ya bisa dibilang ya kayak menghambat gitu ya teman-teman. Apalagi kan mungkin anak-anak SMA ya masih dalam masa pertumbuhan ya. Jadi ketika terkena cedera ini ya udah tamat gitu ya. Kalau lu mau main bola untuk sekedar hobi aja ya mungkin masih bisa ya. Dan di sini si Iki itu sangat menyesal dan juga minta maaf. Si Jiko juga maafin langsung di sini sebenarnya ya. Jadi awal mula masalahnya tuh bukan di sini. Jadi si Jiko itu ketika si Iki sudah minta maaf itu menitipkan impiannya menjadi pemain bola ke si Iki ya, dan si Iki ini bertekad bakal jadi pemain bola profesional ya. Jadi merasa bertanggung jawab si Ikinya juga. Jadi rasa bersalah dan juga titipan impian dari si Jiko ini tuh yang membuat si Iki tuh jadi gila dan terlena dengan latihan ya. Wah, latihan ya, udah sampai sore latihannya udah kayak di anime-anime bola ya. Itu gawang kosong segede garasi tetap ke atas nendangnya. Jadi bukan termotivasi ya tepatnya di sini ya, terlenanya ini ya, tapi beda teman-teman ya. Di sini Iki tuh jadi kayak terbebani gitu ya Rah ya. Jadi gara-gara beban ini yang membuat si Iki ini juga berhenti bermain bola. Jadi ngerasa tertekan banget gitu ya. Nah, setelah dia itu berhenti bermain bola, ya jaga pemandian, apalagi ya. Nah, menurut Ana di titik ini sih yang bikin si Jiko ini marah dan kecewa sama si Iki. Padahal gue udah titipin nih impian gue, tapi ternyata udah lu malah nggak tepatin lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Lu udah cederain gua, terus lu udah nggak mau main bola lagi. Intinya kayak begitu. Jadi ini salah satu momen yang mestinya nggak akan dilupain sama si Iki seumur hidupnya. Pasti pernah dong kalian mengalami kejadian apa di masa sekolah atau masa kuliah lah ya. Di masa duduk di bangku mana gitu. Terus kalian tuh nggak lupa sampai sekarang ya. Pasti ada itu ya. Nah, kenapa si Iki ini tuh bisa lupa? Nanti ya di akhir-akhir video ini Ana bakal jelasin korelasinya ya. Hal yang paling pentingnya kita bahas di akhir pokoknya. Itu dia soal permasalahan Jiko dan juga Iki. Dan siapakah pelaku kontrak dengan si Rafflesia Deadman ini? Sebenarnya soal ini sih udah kejawab ya. Yes, dia itu si Subaru Kimura ya. Tapi si Subaru Kimura ini nggak punya maksud yang jahat ya. Jadi kontrak sama Deadman tapi bukan untuk kejahatan. Jadi si Subaru Kimura itu membuat kontrak dengan Deadman karena kaget dia ngelihat si Iki tuh yang lupa dengan kejadian mencederai si Jiko di masa lalu. Hah? Nih anak kok bisa lupa? Apalagi Iki orangnya itu nggak pernah bohong kan ya. Nggak mungkin nih anak bohong. Pasti ada sesuatu ya. Jadi kayak ada yang aneh aja gitu. Makanya kemampuan Rafflesia Deadman di sini dibutuhkan sama si Subaru Kimura untuk membuat halusinasi yang berlatar kejadian di masa lalu. Jadi di genjutsunya atau di dunia halusinasinya si Iki ini tuh dipertemukan dengan si Jiko yang dikasih halusinasi juga sama si Rafflesia Deadman-nya si Subaru Kimura.
Ngerti ya? Jadi mereka berdua itu ketemu di situ ya. Dan maaf-maafannya di situ ya. Dan akhirnya lega telah mereka bangun. Jadi karena Subaru Kimura pelatih mereka berdua dulu, pelatih bola ya. Jadi dia juga merasa ikut bertanggung jawab lah, bisa dibilang, atas kejadian ini. Apalagi kalau kalian perhatikan si Subaru Kimura yang neriakin mereka berdua pas main bola. Ayo mainnya yang serius, anggap aja pertandingan. Katanya kayak begitu kan ya. Namanya juga anak SMA sekali lagi. Langsung menggebu-gebu, ingin ngasih pembuktian diri ya. Dan si Ikinya juga jadi terlalu bersemangat dan terjadilah kejadian itu. Ya. Jadi di sini bagus banget sih menurut Ana ya. Dan dengan gentle si Subaru Kimura di sini menyerahkan diri untuk direhab di Phoenix ya. Mantap sih, rapih menurut Ana ini, bagus banget ya. Jadi kenapa si Iki tuh bisa lupa? Nah, ini menurut Ana teori yang paling penting yang dikuak di episode kali ini. Jadi disimak baik-baik ya. Inilah mata pelajaran kita hari ini ya. Ini bakalan jadi bahan diskusi yang paling hot juga ya. Ana juga udah menyiapkan beberapa teori di sini yang asik untuk dijadikan bahan diskusi. Dan akhirnya di bagian ini sekalian menjawab kenapa foto-foto Iki menghilang sejak awal-awal episode si Revice. Akhirnya dijelaskan di episode 31 ini. Jadi 18 tahun yang lalu saat pemandian Shiawase itu kebakaran, yang kejadian Vel ngerasukin bapaknya juga ya. Nah, si Iki itu membuat kontrak dengan si Vice. Jadi kontrak dengan janji Vice itu akan melindungi keluarganya si Iki ya. Tapi sebagai gantinya ingatan atau memorinya si Iki tuh bakal menghilang. Ini toh maksud percakapannya ya. Jadi pas ini terjadi di episode berapa ya? Ini flashbacknya episode 25-26 kalau nggak salah ya. Pas muncul si Kamarader Vel ini kan berasa nggak mudeng-mudeng amat gitu. Memorinya hilang, ingatannya hilang. Maksudnya gimana gitu ya. Nah, ternyata udah terjelaskan semuanya di sini ya. Makin jelas lah pokoknya semua di sini setelah kita nonton episode 31. Ya namanya juga si Iki kan masih kecil, kondisi juga lagi takut dimana bapaknya kerasukan kayak begitu. Ya iya aja kan. Nah, ini sama aja kayak Kamarader Zeronos tapi dibalik teman-teman ya. Sekali lagi Anda bilang sama kayak Zeronos tapi dibalik. Jadi nggak sama-sama amat. Cuman mirip-mirip. Nah, dimana Zeronos atau si Sakura Yuto itu orang-orang yang di sekelilingnya yang lupa. Tapi ini Iki sendiri yang bakal lupa. Ngerti ya? Oke? Nah, terjawab kenapa dia itu lupa dengan kejadian mencederai si Jiko. Hah? Kenapa lu berhenti jadi pemain bola profesional? Lu lupa gitu. Makanya gak heran orang-orang yang ada di alumnus-alumnus di situ tuh pada langsung pada diem, pada senyap suasananya ya. Ternyata ini teman-teman ya, si Iki aja sendiri lupa ya. Gara-gara ini, gara-gara kontrak dengan si Vice. Nah, kalau pada nanya kenapa begitu Gan? Ya namanya juga make a deal atau perjanjian dengan iblis ya, sesuai dengan openingnya kan. Dealing with the devil. Nah, ini dia. Jadi ada harga yang harus dibayar. Sama aja kayak kedukun gitu ya. Ada pastinya yang harus dikorbankan ya, atau misalkan dibayar. Ini Anda langsung mikir dan berasa nggak tenang gitu ya. Di akhir-akhir cerita Revice itu bakalan kayak gimana? Apakah sangat mungkin di sini Iki tuh bakal lupa sama bapak, ibu, sama adik-adiknya ya? Soalnya ini baru awal doang teman-teman ya. Pasti konsekuensi lebih besarnya pasti ke relasi dengan keluarganya. Bisa aja Iki ini lupa sama bapak, ibu, sama adik-adiknya. Jadi misalkan nih ya, ada suatu kejadian yang mengharuskan si Iki ini tuh berubah dan ngalahin bos terakhirnya. Ya kita nggak tahu lah bos terakhirnya siapa, Pak Kaishi lah, Gifu atau siapa. Pokoknya Ana bilangnya di sini bos terakhirnya. Tapi konsekuensinya jika si Iki ini berubah sekali lagi ya, jadi ini udah akhir-akhir banget lah anggapnya kita, dia itu bakal lupa sama semua orang. Dia nggak bakal inget siapapun. Yang menurut Ana sih di situ miris tapi sekaligus bagus banget ya. Namanya juga pahlawan ya harus rela berkorban. Ini sih Ana berandai-andai dan berprediksi gimana ini kalau misalkan konflik ini soal ingatan Iki yang hilang ya udah mencapai fase akhir. Jadi Ana sih berharap konklusi akhir cerita Revice ya kayak gitu ya. Jangan diinterupsi pakai item buat final form yang bikin ingatan Iki itu muncul lagi ya. Ya tapi bisa aja sih kayak gitu ya. Ini mah berandai-andai aja ya. Gara-gara satu teori ini doang Ana jadi langsung kepikiran kemana-mana gitu ya. Nah sekarang singkatnya ya. Jadi beberapa memori di otak pengguna alias otaknya si Iki itu akan berkurang seiring penggunaan kekuatan dengan iblis ya. Ya dimana dia itu Henshin terus atau jadi Kamen Rider terus. Jadi ini benar-benar konsekuensi yang bikin pikun ya. Jadi nanti bakal muncul jokes lagi gitu ya. Tiap ada foto Iki atau Revice di medsos, netizen tuh pura-pura lupa ya. Ini rider apa ya? Emang ada rider kayak begini? Ini siapa nih di Kamen Rider? Nggak relevan woi.
Kan sekali lagi memori Iki yang hilang ya. Jadi memang mirip Zeronos tapi dibalik. Iki yang hilang ingatannya, tapi kita di sini ingat. Tapi ada yang aneh juga. Kalau dilihat dari foto-fotonya Iki yang hilang, harusnya ingatan orang-orang di sekelilingnya yang hilang ya. Sebenarnya Ana lebih mengharapkan efek yang ada di kedua pihak ya. Iki lupa, terus si keluarga atau orang-orang sekitarnya juga lupa. Itu sih lebih gila lagi ya, lebih nyesek, Pak. Jadi apalagi kata-kata Vice di akhir episode ini, jika kamu terus bertarung, bisa-bisa keluargamu bakal melupakanmu. Nah, ini Ana sampai cek ke berbagai macam fansub ya, sampai ke fansub Inggris juga teman-teman ya, takutnya salah terjemahan ya. Soalnya bagian ini menurut Ana sih penting banget ya, jadi jangan sampai kalian salah tangkap gara-gara salah fansub juga ya. Yang menghilang itu memorinya si Iki, tapi bagian foto menghilang dengan penerapan yang udah dijelaskan juga agak kontradiktif juga. Di sini Ana nggak nyepet fansub manapun, cuman Ana bilang di sini ya jangan sampai kalian salah tangkap. Nah, bagaimana dengan Daiji dan Sakura yang masing-masing juga punya iblis? Nah, Iki aja ada konsekuensinya dengan si Vice ya. Apa ada konsekuensi atau kontrak mereka masing-masing? Yang Ana tangkap ya sekali lagi ya. Kalau Daiji kan si iblisnya Akashi Kagero itu kan bisa menghilangkan eksistensi pemegang kontraknya ya. Dari awal Kagero muncul juga kan terlihat si Kagero itu pengen banget Daiji menghilang dan megang tubuhnya si Daiji itu seutuhnya. Itu yang Ana tangkap. Kalau Sakura dan Lovecraft gimana? Ya udah, itu si Lovecraft-nya jadi beban dah gitu aja. Bagong banget ya. Ya intinya sih si Lovecraft-nya ya imut-imut beban aja gitu sampai sekarang ya. Nah, nanti kita tunggu aja teman-teman. Soalnya di episode ini juga ya kayak begitu ya. Pokoknya bakal makin seru episode Revise ke depannya ya. Jadi kalau mau Henshin ya silahkan dipikir-pikir dulu ya Iki ya. Karena dia udah tahu seperti ini ya. Oh, ternyata memori gue makin lama makin hilang gitu ya. Jadi gue harus hati-hati banget nih kalau Henshin. Dan masih banyak ya poin-poin penting juga di episode kali ini teman-teman. Jadi terjawab siapa Red Devil yang mirip Vice dan lagi ngobrol sama Pak Akashi. Ternyata dia adalah Bale. Jadi kembaran Vice gitu ya. Atau gimana nih? Jadi Ana juga jadi ada teori juga nih soal ini ya. Pokoknya bahasan episode ini tuh banyak teorinya teman-teman ya. Jadi tolong disimak ya. Ini dia mata pelajaran kuliah kita. Kan dibilang sama si Masumi Karizaki ya, ada kemungkinan kalau Pak Akashi ini adalah keturunan Gifu yang lain selain Igarashi bersaudara. Nah, ini jadi menjawab kenapa iblisnya juga mirip-mirip. Untuk membuktikan Iki dan Akashi ini satu turunan, jadi bentuk iblis mereka juga mirip-mirip. Sekali lagi ini pemikiran anehnya. Dan ini sebenarnya teori Ana buat Revise Legacy Camarader Vale sih ya, tapi tak kasih tahu sekarang, oke? Jadi bisa aja yang membunuh keluarga si Junpei Shiranami ya si Vale sendiri, Akashi Red Devil ya. Mau lebih ditekankan lagi, Junpei Shiranami yang membunuh keluarganya sendiri. Tapi karena dirasukin si Vale. Gitu ya. Si Vale lah yang manas-manasin si Junpei, katanya mau bantu cari si Red Devil untuk bantu balas dendam. Ya kira-kira gitu teman-teman ya. Itu sih masih prediksi, tapi nanti Anda bakal kasih tahu lagi soal teori ini pas kita bahas Revise Legacy Camarader Vale episode 2 dan juga episode 3 ya. Ya siapa tahu episode 3 nanti menguak lebih banyak misteri lagi, kita tunggu aja. Dan ngomongin soal Rafflesia Deadman-nya ya, dia kan jadi ngamuk itu. Padahal si Subaru Kimura nggak pengen gitu ya, cuman sebatas pengen bantu Iki dan juga Jiko permasalahannya. Ini karena efek Gifu juga kayaknya ya yang udah bangkit ya. Jadi Deadman Phase 1 juga udah kuat banget di sini ya. Lovecraft mau summon senjata ke Sakura nggak bisa ya, malah jadi beban, malah nimpa si Sakura terus malah lari-lari sambil nangis. Sakura juga jadi halu. Halunya itu bukan halu punya suami idol K-pop ya. Ini jadi lari ke tembok, sama tembok itu di rider kick sama si Sakura. Nah di bagian ini keren ya, dimana si Revise Thunder Gale sama si Camarader Holy Life ini kerja sama. Gila, ini keren sih fight-nya teman-teman menurut Anda. Nama aja Thunder Gale ya, badai petir ya, tapi tetap bisa pakai elemen-elemen lain, pakai gambar yang dibuat sama si Rolling Firestorm. Ya walau Jack Revise sepertinya nggak akan keluar lagi, at least itemnya masih dipakai jadi senjata si Thunder Gale lah ya, jadi knuckle gitu ya. Jadi Ana merasa ya udahlah, nggak terlupakan amat ya macam Dragon Ignite dan lain-lain di Saber sebelumnya. Nah pokoknya di sini keren, fight-nya keren, efeknya juga keren, tapi form Thunder Gale ya sekali lagi seperti itulah ya. Jadi di sini sekali lagi Ana salut sih sama efek-efeknya di sini ya. Jadi udah berapa episode tapi Thunder Gale tiap muncul efek-efeknya keren. Tapi formnya sekali lagi ya begitulah ya. Apalagi ada suara juga kan dari dua voice actor yang jadi guest di sini setelah kemarin kan. Jadi di sini berlanjut ada Miku Ito dan juga Ryo Horikawa. Pas gelut di situ Anda berasa ada naratornya gitu ya. Ada suara si Ryo Horikawa Akashi Vegeta apa ya.
Pas Anda dengar, buset, Vegeta banget ya, Kakaroto. Relevan gitu ya, adegannya yang lagi di dubbing juga sama fight-nya si Revice kan soal pahlawan ya, jadi keren gitu ya, dimana ada gimana ya, ada relasinya gitu teman-teman ya, setelah si Iki dan si Jiko ini bermaafan, dan ketika si Jiko ini ngedubbing karakter si pahlawannya ya, seakan-akan si Iki dan si Jiko masing-masing ini bertarung bersama-sama gitu ya. Itu bagus sih, keren ya. Dan lanjut ke ekspresi tidak biasa George saat melihat Demon's Driver. Nah, kenapa ini? Ini sebenarnya baru begitu doang ya. Tapi kalau dari yang Anda tangkep kayak ada suatu tarikan gitu ya buat make driver itu lagi dan bertarung gitu. Jadi kayak ada kegilaannya juga ya. Gila sih ya. Jadi menunggu nih, apa nih ya teori-teorinya. Episode minggu depan berfokus soal Ahulera dan juga si Sakura. Apakah akan jadi saga baru yang menarik soal Ahulera setelah turning point kemarin, setelah ditabok Gifu, setelah membakar gaun Deadman-nya? Jujur bagian Sakura dan Ahulera, Ana paling males ya dari kemarin. Tiap ada dua karakter ini tuh kayak konflik gitu, kayak apa sih gitu, berantem nih dua cewek gitu, agak nggak jelas juga kan, udah simpang siur nggak jelas gitu. Jadi dengan satu episode yang berfokus ke mereka berdua, apakah bakalan menarik karena fokusnya pasti bakalan ke situ. Dan dengan adanya interupsi Iki di antara konflik dua ciwi cantik ini, apakah bakal bikin semakin menarik episodenya? Kita tunggu teman-teman ya. Yang pasti yang bakal kita diskusikan soal tadi memori Iki itu penting banget ya didiskusikan di video kali ini ya. Ya segitu aja teman-teman untuk bahasannya. Ana juga udah sampaikan beberapa teori-teori ya setelah ada beberapa misteri-misteri yang dikuak di episode 31 ini. Jadi kalian tinggal tambahkan aja. Kalau misalkan ada yang salah atau yang kurang ya silahkan kalian koreksi dan juga tambahkan di kolom komentar bawah teman-teman ya. Jadi ditunggu untuk bahasan-bahasan yang banyak tadi teman-teman ya. Soal Genmu, soal Camarader Oz yang Bird, soal Revice Legacy, soal apalagi banyak tuh ya. Terus jangan lupa teman-teman nonton unboxing dan reviewnya juga buat Demon's Driver. Terus juga jangan lupa nonton review SAF buat Revice sama Vice. Ana udah review dua-duanya. Dan jangan lupa juga beli kaos hasil kolaborasi Ani dengan kaos Satsuya. Ini kaosnya keren dan juga anti mainstream pokoknya. Oke guys, gitu aja. Selamat berpuasa dan juga ini udah berapa hari ya puasanya kalian, dan juga semoga tetap lancar sampai akhir. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram dia Reza Sandre dan juga dia Gandreza Plus, ada TikTok juga @Reza Sandre. Dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Anu yaitu Reza Alex. Oke guys, segitu aja bahasannya. Seru banget pokoknya episode ini. Oke, bye bye.